Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meteor Alexander Nenggolan dengan NIM 205220331. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tema yang saya angkat, yaitu Sistem Peradilan Pidana dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SH, M.Hum, MPA. Baik, jadi pendekatan hukum dan ketertiban dalam praktek telah mengalami kegagalan, terutama dalam menekan angka kriminalitas, terutama di Amerika Serikat, sehingga muncul gagasan pendekatan sistem atau system approach. Di dalam mekanisme administrasi peradilan pidana, pendekatan ini dalam teori kriminologi dan prevensi kejahatan dikenal sebagai Criminal Justice System Model. Sistem peradilan pidana atau biasa juga disebut SPP untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam Criminal Justice Science di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Lalu, di dalam uraian perkembangan pendekatan sistem dalam peradilan pidana, kita perlu mengamati pendapat Steinhuis tentang pendekatan fungsional dalam hukum pidana. Pendekatan ini bersumber pada teori kontrak sosial yang dikaitkan dengan tujuan hukum pidana. Teori kontrak sosial mengemukakan individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara dengan tujuan kebebasannya dapat dilindungi oleh negara. Istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Menurut Hagan 1987, membedakan pengertian antara criminal justice process dan criminal justice system. Criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan criminal justice system adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Marjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana. Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Muladi menegaskan bahwa makna Integrated Criminal Justice System adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam sinkronisasi struktural atau structural synchronization, sinkronisasi substansi, substantial synchronization, dan sinkronisasi kultural, cultural synchronization. Sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Lalu dalam proses pemidanaan ada beberapa tahap. Yang pertama ada penyelidikan, lalu penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Prapenuntutan, dan dakwaan. Praperadilan, ganti rugi, dan rehabilitasi. Koneksitas dan penggabungan perkara. Kewenangan mengadili, pemeriksaan sidang, acara cepat, singkat dan biasa. Lalu ada pembuktian, lalu ada putusan dan pelaksanaan putusan, lalu ada upaya hukum, dan yang paling terakhir bantuan hukum, hakim pengawas dan pengamat. The Limits of the Criminal Sanction, Herbert L. Packer
menyatakan bahwa crime control model terdapat 3 bagian, yaitu terdapat 3 ciri atau 3 sifat, yaitu efficient atau speed, quantity atau jumlah, dan presumption of guilt, deskripsi faktual yang berorientasi pada hasil akhir. Nilai-nilai yang melandasi crime control model adalah: 1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Lalu ada perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya, dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya. Lalu ada proses kriminal, penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat atau speedy dan tuntas atau finality. Dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif yang menyerupai model manajerial. Asas praduga bersalah atau presumption of guilt akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien. Dan yang terakhir, proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif. Oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah A. Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau B. Kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau plead of guilty. Lalu nilai-nilai yang melandasi due process model adalah kemungkinan faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau human error menyebabkan model ini menolak informal fact-finding process sebagai cara untuk menetapkan secara definitif factual guilt seseorang. Model ini hanya mengutamakan formal, adjudicative, dan adversary fact-findings. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya. Lalu yang kedua, model ini menekankan kepada pencegahan atau preventive measures dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan. Lalu yang ketiga, model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai coercive atau menekan, restricting atau membatasi, dan merendahkan martabat atau demeaning. Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara. Yang keempat, model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin legal guilt. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut. Yang pertama ada seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut. Lalu yang kedua ada seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataannya akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak dalam konsep legal guilt. Ini tergantung asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, factually guilty. Tidak sama dengan legally guilt. Factual guilt mungkin saja legally innocent. Lalu yang kelima, gagasan persamaan di muka hukum atau equality before the law lebih diutamakan, berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomi seseorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus due process model adalah factually innocent, sama halnya dengan menuntut mereka yang faktual bersalah. Lalu yang terakhir ada due process model lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. Lalu untuk jangka waktu penahanan dalam peradilan pidana, ada kepentingan penyidikan itu membutuhkan 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari. Lalu untuk kepentingan penuntutan 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari juga. Lalu ada kepentingan pemeriksaan sidang 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Kepentingan pemeriksaan banding 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Kepentingan pemeriksaan kasasi
50 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Masih dapat diperpanjang 2 kali 30 hari jika terdapat alasan yang patut dan tidak dapat dihindari, sesuai dengan pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Lalu untuk putusan yang bersangkutan dengan materi ini, saya mengambil putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 71 Pidana B 2025 tanggal 22 April 2025, penuntutan umum. Dari putusan ini dinyatakan bahwa mengadili menyatakan terdakwa Yoza Imam Saputra alias Yoza bin Initosari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1. Unit motor merek Honda tipe Vario, plat nomor BD3371IT warna hitam, nomor angka MH1KF0113RK753130, nomor mesin KF01E strip 1753524 beserta kunci remote-nya. Dikembalikan kepada saksi Yulianti Salsabila alias Yuli binti Ramian Siregar. Lalu yang kedua ada 1 unit telepon genggam merek Oppo A18 warna hitam dengan IMEI 186130066440234. Lalu IMEI yang kedua 8611300066440226 dikembalikan kepada saksi Andika Saputra alias Andika bin Alex. Lalu membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Nah, dari sini, dari putusan yang saya angkat, ini menjelaskan tentang Yoza Imam Saputra alias Yoza bin Intiosari itu sebagai terdakwa karena dia sudah melakukan pencurian. Pencurian merupakan tindak pidana sesuai dengan yang saya ambil dengan sistem peradilan pidana. Jadi korelasinya dengan putusan yang saya ambil dan materi yang saya angkat adalah membahas peradilan pidana dan sistemnya bagaimana, karena dari putusan ini dijelaskan tentang apa saja kesalahan yang dibuat oleh Yoza dan apa saja konsekuensi yang akan dia dapat dari kesalahannya tersebut, dari tindakannya tersebut. Karena tindakannya ini melanggar beberapa pasal, yaitu pasal pencurian, lalu pasal perbuatan tidak menyenangkan, dan masih banyak lagi, sehingga menyebabkan saudara Yoza memiliki konsekuensi yang cukup berat. Jadi untuk kesimpulan dari video saya pada hari ini, sistem peradilan pidana itu ada banyak caranya, tergantung berdasarkan kasusnya. Contoh seperti kasus yang saya ambil tentang pencurian, itu ditindaknya dengan cara A. Kalau misalnya kasusnya tentang pemerkosaan atau pelecehan, itu bisa ditindak dengan cara B. Tergantung pasal yang dilanggar, peraturan perundang-undangan yang dilanggar, dan kesehatan dalam melakukan kejahatan itu, apakah dia sadar, apakah dia memiliki kelainan mental dan lain-lain, itu dapat menjadi pertimbangan saat pengadilan apakah dia mendapatkan hukuman yang lebih berat atau hukuman yang bisa diringankan karena latar belakang yang dia miliki. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Terima kasih.